Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin, bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqulubina hina jahlina wa hayratina. Faya rabbana matti'ana bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini masih dianugerahkan kesehatan, dianugerahkan umur, dan bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, beriktikaf, bersilaturahmi, dan sama-sama kita akan menelaah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan untuk pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji surah ke-88, surah Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang kita laksanakan khususnya di pagi hari ini menjadi amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah ahli pengajian yang dimuliakan Allah, tentunya sebelum saya mengawali kajian tafsir pada pagi hari ini dengan
penuh hormat, nanti seandainya apa yang disampaikan ada kesalahan, ada kekeliruan, tidak sesuai dengan tafsir Al-Quran, mohon untuk langsung diingatkan. Dan tafsir Al-Quran yang akan disampaikan saya ambil dalam tafsir Ar-Rawh wa Rayhan, jilid yang ke-31. Surah Al-Ghasyiyah ini diawali dari halaman atau sohifah 370. Surah Al-Ghasyiyah makiyatun bila khilafin. Surah Al-Ghasyiyah ini termasuk kelompok surah makiyah. Artinya surah yang diturunkan di kota Mekah bila khilafin, bahkan tidak ada perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan surah Al-Ghasyiyah, termasuk kelompok surah makiyah. Nuzilat ba'da surati Zariyat. Surah Al-Ghasyiyah ini Allah turunkan ba'da surati Zariyat, setelah surah Az-Zariyat. Wa ayatuha situ wa ishruna ayatan wa kalimatuha isnatani wa tis'una kalimatan wa hurufuha salasumi'ati wa ihda wa samanuna harfan. Surah Al-Ghasyiyah ini sesuai dengan yang Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, ini jumlah ayatnya situ wa ishruna ayatan, ada 26 ayat. Wa kalimatuha, kalimah yang ada dalam surah Al-Ghasyiyah dari mulai lapad hal ataka sampai akhir itu adalah isnatani wa tis'una kalimatan, ada 92 kalimat. Wa hurufuha, berkaitan dengan huruf yang ada pada surah Al-Ghasyiyah itu jumlahnya salah sumiatin, ada 300, wa ihda wa samanuna harfan, dan juga 81. Berarti surah Al-Ghasyiyah ini kalau Bapak dan Ibu hitung hurufnya dari mulai ha sampai akhir, itu kita akan dapatkan jumlahnya adalah 381 huruf. Fadluha wa mimma warada fi fadliha, berkaitan dengan keutamaan surah Al-Ghasyiyah ini, ma akhrajahu Ahmad wa Muslim wa sabu sunan Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan juga ahli-ahli hadis menerima dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idain wa fil jumu'ah. Berkaitan dengan keutamaan surah Al-Ghasyiyah ini adalah surah yang sering dibaca oleh baginda Rasul yaqra'u fil idain, ketika beliau sedang melaksanakan sholat id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, wapi yaumil wapil Jum'ah, dan juga dalam sholat Jum'ah. Surah Al-Ghasyiyah ini digabungkan dengan surah Al-A'la. Jadi kalau baginda Rasul melaksanakan sholat id, maka rokaat pertama beliau membaca surah Al-A'la, dan rokaat kedua beliau membaca surah Al-Ghasyiyah. Pun juga dalam sholat Jumu'ah. Wa in wafaqa yaumal Jumu'ah, ketika pada hari Jumat, qara'ahuma jami'an, beliau membaca dua surah ini. Jadi alangkah baiknya sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasul tatkala kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, pembacaan surah walaupun ini tidak wajib. Seperti dipahami dalam ilmu fikih, surah itu kedudukannya hanya sunat. Sunat pun sunat hayat. Apabila tidak dibaca surah, tidak membatalkan sholat. Tapi berharap
kita sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasul dan juga berharap keutamaan, alangkah baiknya ketika melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan juga pelaksanaan sholat Jumat, bacaan surah yang dibaca adalah rokaat yang pertama surah Al-A'la, Sabbi isma rabbikal a'la, dan surah yang kedua adalah surah Al-Ghasyiyah. Wa fi babil hadis katsiroh, dan juga ada riwayat man qara'a suratal Ghasyiyah hasaballahu ta'ala hisaba yasira. Ada sebuah hadis, walaupun kedudukan hadis ini la aslalau, kedudukan hadis ini tidaklah kuat, tidak sampai pada kedudukan hadis mutawatir, tapi ini sebagai motivasi saja untuk membaca Al-Quran. Man qara'a surat Al-Ghasyiyah, barang siapa membaca surah Al-Ghasyiyah, maka hasaballahu hisaba yasira, Allah akan memberikan hisaban yang mudah kepada orang tersebut. Ini yang menjadi referensinya berkaitan nanti dengan akhir ayat. Di akhir ayat ada kalimat summa inna alaina hisabahum. Itu ayat terakhir dalam surah Al-Ghasyiyah. Summa inna alaina hisabahum. Dan ketika kita membaca ayat tersebut, baik sebagai imam ataupun sebagai makmum, alangkah baiknya seperti disarankan para ulama, ketika mendengar atau membaca kalimat summa inna alaina hisabahum, ditambahkan dengan sebuah doa, Rabbi hasibni hisabay yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Itu berkaitan dengan surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka, apakah sudah datang kepadamu? Apakah yang sudah datang kepadamu hadisul ghasyiyah, berita tentang Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini ditafsirkan oleh para ulama adalah yaumul qiyamah, berkaitan dengan hari kiamat. Apakah engkau sudah mendengar penjelasan berkaitan dengan hari kiamat itu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara global untuk pembahasan surah Al-Ghasyiyah ini kita akan bagi dalam 3 penjelasan, 3 tema utama yang berkaitan dengan surah Al-Ghasyiyah. Tema yang pertama berkaitan dengan keadaan penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua berkaitan dengan penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan berkumpul dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini bahasan yang kedua, dan bahasan terakhir berkaitan dengan surah Al-Ghasyiyah ini adalah dalil ataupun alasan berkaitan tentang keimanan dan juga sanggaan bagi orang-orang kafir. Kenapa mereka tidak percaya dengan ba'ats, dengan dibangkitkan dari kubur? Kenapa mereka tidak percaya dengan adanya hisaban, ada mizan? Itu akan dijelaskan dalam bahasan yang ketiga dalam surah Al-Ghasyiyah. Insya Allah mudah-mudahan seluruh surah Al-Ghasyiyah pada pagi hari ini bisa sama-sama kita pelajari. Untuk ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini berkaitan dengan keimanan. Hari kiamat itu belumlah tiba saatnya. Wabil khusus adalah kiamat kubro,
Karena yang dimaksud ghasyiyah di sini adalah kiamat kubro, bukan kiamat sugro. Kematian pun itu sering dikatakan dengan kiamat. Karena dengan kematian berpisah kita dengan dunia ini. Tapi kematian ataupun bencana itu sering dibahasakan dengan kiamat sugro, kiamat kecil. Maka berkaitan dengan sesuatu hal yang belum terjadi, tentunya ini berkaitan dengan keimanan. Karena kalau berpikir secara logika, berpikir secara akal, susah akal ini mendapatkan penjelasan terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Makanya tidak sedikit orang tidak percaya berkaitan dengan kiamah ini. Oleh karena itu, hanya dengan imanlah dan merupakan kewajiban sehingga termaktub dalam rukun iman. Rukun iman yang kelima yang wajib kita imani adalah al-imanu ilal qiyamah. Kita beriman tentang kepastian akan terjadinya hari kiamat. Banyak dalam Al-Quran berkaitan penjelasan tentang hari kiamat. Dahulu kita berbicara tentang surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Bahkan nanti ada surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu adalah hari kiamat. Ada Al-Haqqah, itu pun tentang hari kiamat. Tentu dengan bahasan-bahasan yang berbeda. Maka pokok bahasan kita pada pagi hari ini adalah hari kiamat itu Allah sampaikan dengan bahasa Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini dalam tafsirnya adalah ad-dahiyah asy-syadidah allati taghshannas wa taghtiyatuhum bisyada'idiha wa takfinu bi ahwaliha. Hari kiamat Allah sampaikan dengan kalimat al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu artinya menutupi, sehingga ketika ditutupi tidak ada yang nampak. Kenapa hari kiamat disebutkan al-ghasyiyah? Karena pada kiamat itu akan nampak begitu besar ahwal ataupun sesuatu yang terjadi, kejadian yang maha dahsyat, yang mungkin tidak terbayangkan oleh mata kita. Itu al-ghasyiyah. Lalu disampaikan wakil al-ghasyiyah ahlun nar. Yang dinamakan al-ghasyiyah berdasarkan pendapat sebagian ulama ahli tafsir, al-ghasyiyah itu adalah ahlun nar. Ahlun nar artinya mereka yang akan menjadi penghuni neraka. Kenapa penghuni neraka ini dinamakan dengan al-ghasyiyah? Alasannya li'annahum yaghshuna'a wa yaktahimuna'a. Karena mereka akan tenggelam dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit berkaitan dengan kalimat al-ghasyiyah. Karena kebanyakan berbicara tentang hari kiamat menggunakan yaumul qiyamah. Tapi di sini hari kiamat dibacakan, dijelaskan dengan kalimat al-ghasyiyah. Itu sedikit penjelasan para ulama ahli tafsir. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Ini seperti tadi disampaikan berkaitan dengan penjelasan yang pertama, dari mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Dari ayat 2 sampai ayat 7 ini Allah menjelaskan tentang kondisi ataupun keadaan penghuni neraka. Nauzubillah. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Dalam tafsirnya wujuhun minal kafarah yaumun idza taghsyal ghasyiyah dzalilatun bima yadhharu alaihi min anwa'il khizyi wal hawan. Para penghuni neraka ini akan tampak jelas dalam wajah-wajah mereka penuh kehinaan.
Kenapa dinamakan khosyiah? Mohon maaf, khosyiah di sini bukan artinya khusyuk. Karena penulisannya hampir sama, khosyiun, khosyiatun itu khusyuk. Nah, yang dimaksud khosyiah di sini aidzalilatun, penuh kehinaan. Kenapa disebut dengan khosyiah? Kenapa disebut dengan penuh kehinaan? Bima yadharu alaiha min anwa'il khizi wal hawan, karena nampak jelas pada diri mereka aneka macam kehinaan, anwa'il khizni wal hawan, wa tazuku min anwa'il azab, dan mereka akan merasakan aneka macam siksaan. Kurang lebih mungkin sebagai analogi saja, sebagai gambaran saja, kalaulah kita berpikir mereka yang akan dieksekusi mati, sudah jelas tanggalnya, sudah jelas harinya, bahwasanya dia akan ditembak ataupun dieksekusi dengan cara apapun, maka akan mungkin, karena mungkin kita tidak merasakan, ini sebagai gambaran saja, merasakan bagaimana sakitnya ditembak, bagaimana sakitnya dicambuk sehingga tertunduk lesu. Itu gambaran. Karena yang terjadi ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sangat berat pun, walaupun belum merasakan, nanti dalam ayat selanjutnya bagaimana perasaannya ini, hanya sudah nampak jelas di hadapan mereka begitu besar, begitu banyak siksaan, maka wujuhu yaumaidin khosyiah, mereka tertunduk hina dan lesu. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayaan. Segala upaya, segala pekerjaan, segala apapun yang dikerjakan itu sama sekali tidak ada faidahnya. Amilatun nasibah, bekerja keras, zat abin, hanya mendapatkan kepayahan saja, hanya capek saja yang didapat. Mereka hidup enak, hidup nikmat di dunia, pergi ke sana kemari, semuanya tidak ada faidahnya, semuanya tidak ada hasil kebaikannya. Makanya Allah sampaikan dengan kalimat amilatun nasibah tasla naron hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, disampaikan dalam hadis, api neraka ini, wafil hadis uhmiya alai'a alfasanatin hatta marot. Api neraka ini, nauzubillah, summa nauzubillah, uhmiya alaiha alfasanatin, dipanaskan, alfasanatin dalam waktu 1000 tahun, hatta marot, sehingga api neraka tersebut warnanya menjadi merah. Ini hadis. Summa ukida alaiha alfasanatin hatta biyadat, lalu api neraka ini dinyalakan hatta biyadat selama 1000 tahun, sehingga warnanya dari merah hatta biyadat menjadi putih. Summa ukida alfasanatin, lalu dinyalakan, dipanaskan kembali api neraka ini hatta swadat, sehingga menjadi hitam.
Fahiya sauda'u mudlimatun. Jadi api neraka itu warnanya hitam pekat. Dan sampai pada warna hitam itu 3.000 tahun dipanaskan. Kalau mungkin kita bepergian melihat bagaimana proses pisau, proses golok itu dibuat, ditempa dari besi ataupun baja yang asalnya balokan lalu dipanaskan, dibentuk. Kalau Bapak dan Ibu pernah lihat, itu waktunya tidak lama, dari balokan besi ataupun baja sehingga terbentuk seperti pisau, golok dan alat-alat yang lainnya. Besi dan baja yang begitu kuat bisa kalah dengan api dan dipadamkan dan dipanaskan hanya dalam waktu tidak sampai setengah hari. Kita akan mencoba merasakan dalam hati kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, seandainya tubuh ini, seandainya badan ini dengan segala dosa dan maksiat yang kita kerjakan di dunia, baik dengan perkataan ataupun apapun yang kita kerjakan, sehingga Allah takdirkan tubuh ini, Allah takdirkan badan ini masuk ke neraka, maka yakinkan dengan ayat ini, tasla naron hamiyah, mereka yang menjadi penghuni neraka akan masuk ke dalam naron hamiyah, api yang sangat panas. Prosesnya seperti tadi dalam hadis, 1000 tahun dipanaskan sehingga menjadi putih. Mohon maaf, sehingga menjadi merah. Setelah merah dipanaskan kembali sehingga hatta biyadot, menjadi putih. 1000 tahun kembali dipanaskan hatta swadat, sehingga menjadi pekat. Fahiya sauda'u mudlimatun, itu adalah warna api neraka itu sauda'u mudlimatun, hitam pekat. Tentunya kita berdoa berharap kepada Allah, tubuh yang penuh hina ini, tubuh yang penuh maksiat ini terhindar, dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak sampai di sana, lalu tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum tu'amun illa min dhuriya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wala yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Setelah masuk api neraka dipanaskan, tentu kalau kita kepanasan akan ada rasa haus dan lapar. Itu pun sama yang dirasakan oleh ahli neraka. Setelah masuk dengan pada api yang teramat panas, maka akan terasa lapar dan dahaga ini, lalu diberilah air minum. Air minumnya seperti apa? Apakah air minum seperti kita di dunia ada air putih, air susu, kopi dan yang lainnya? Sama-sama kita perhatikan dalam ayat ini. Tusqa min ainin aniyah adalah dari air minum sumber mata air yang sangat panas. Ai inna halal nar iza atashu bitil kadar wa talabu mayut piu golat atashum ji ala bima'in min yanbu balag min hararah ghaib walayut piu la awalaya ko ugilah. Ini dalam tafsir ya. Setelah terasa haus dan lapar, maka mereka akan mencari air dan sampailah pada mata air, tapi mata airnya aniyah, teramat panas. Sehingga ketika diminum bukan enak, bukan nyaman, semakin terasa berat siksaan Allah.
Setelah minum dengan air panas akan terasa lapar. Maka makanan yang diberikan adalah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanannya adalah dhari'. Apa ini dhari'? Dhari' ini yabisu syabrok. Kalau di Makkah, dhari' ini sejenis tumbuhan. Kalau di Mekah nama tumbuhannya adalah syabrok. Syabrok ini nabata yakunu fi tariqi Makkah, adalah sejenis tumbuhan yang ada di jalan-jalan Mekah. Idza kana rutoban ta'kulu minul ibil. Ketika basah belum kering, maka ini adalah makanan yang suka dimakan oleh unta. Wa idza yabisa, ketika pohon ini kering, maka wa idza yabisa soro ka'adbalil hirah, maka dalam pohon tersebut akan nampak duri-duri seperti kuku hirah kucing. Wa huwa sammun qatilun, itu adalah racun yang sangat mematikan. Ini dori. Di dunia saja sudah dijelaskan tentang dori ini. Kalau masih hijau, kalau belum kering, bisa dimakan oleh unta. Tapi apabila sudah kering, maka akan nampak pohon tersebut berduri. Ka'adfaril hirah, dalam tafsir di sini dijelaskan seperti kuku-kuku kucing. Wa huwa sammun qatilun, itu adalah racun yang sangat mematikan. Allahu Akbar. Ini makanan ahli surga, walaupun mohon maaf, kalau kita sambungkan dengan ayat yang lain berkaitan dengan makanan penghuni neraka ini, dalam ayat yang lain dijelaskan wala tu'amun illa min gislin, itu dalam ada makanan dari gislin dalam surah Waqiah, summa innakum la akiluna min syajarin min zakum, ada zakum. Lalu inna syajarata zakum ta'amul asim, itu dalam surah Ad-Du'an. Kalau dalam ayat lain dijelaskan tentang zakum makanannya, kalau di sini dijelaskan tentang dori, tentu ini tidak berbeda pendapat. Oh, kenapa dalam ayat lain makanannya jakum, kalau ini ayat makanannya dori, itu sama saja. Tentunya kita akan nanti jelaskan dalam berkaitan dengan ayat tersebut. La yusminu wa la yughni min ju. Makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli neraka itu la yusminu, tidak menjadikan mereka gemuk. Wa la yughni min ju, dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Itu sedikit gambaran. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan kita untuk berusaha semaksimal mungkin kita menjauhkan diri dari hal-hal yang kelak akan menjadikan kita masuk neraka. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, masuk kepada pembahasan yang kedua. Kalau tadi yang dijelaskan adalah kondisi keadaan penghuni neraka, maka bahasan yang kedua sama-sama kita akan mendapatkan penjelasan berkaitan dengan penghuni surga. Ini diawali dari ayat 8 sampai ayat 16. Dari mulai ayat 8 sampai ayat 16 ini merupakan kebahagiaan yang teramat besar untuk kita seandainya Allah takdirkan kita menjadi penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ayat yang ke-8. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri. Kalau tadi dijelaskan penghuni neraka, mereka tertunduk lesu penuh kehinaan. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan menjadi ahli surga Allah, maka akan nampak jelas
wujuhu yauma idzin naimah, wajah yang penuh kebahagiaan, wajah-wajah yang penuh dengan nadiratun zata bahjatin wa hasanin wadiain, wajahnya tampak berseri-seri, tanpa cahaya terpancar dalam wajahnya, sehingga dijelaskan mislul qamari lailatal badri, nampak wajah tersebut mislul qamari lailatal badri, seperti bulan ketika bulan purnama. Pas tanggal 14 bulan Hijriah, kalau kita keluar akan nampak bulan yang bercahaya, sehingga malam tersebut akan terasa terang. Itulah digambarkan bagaimana wajah-wajah penghuni surga. Bukan hanya tampan saja, bukan hanya cantik saja. Zata jamal ini dalam tafsirnya, jamal itu artinya tampan ataupun cantik, tapi diain ada pancaran kebahagiaan dari raut mukanya, sehingga pancaran tersebut diumpamakan seperti bulan pada Lailatul Badri, pada ketika bulan purnama. Kenapa ini terjadi? Lima syahadu min akibati amriim wa ma a'adahu Allah subhanahu lahum minal khabaril ladzi yafuqul wasfa. Ini terjadi karena mereka lima syahadu, mereka bersaksi, mereka melihat nampak jelas bahwasanya kemana mereka, di mana mereka akan berada. Akan terasa nikmat segala amal yang sudah dikerjakan ketika di dunia. Semakin yakin lima a'adallah, akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita dalam Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah, al-jannatu uiddat lil muttaqin, bahwasanya surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sudah dijelaskan dalam surah ayat yang lain bagaimana kondisi surga ini. Nah, mereka ketika di dunia belum yakin karena belum merasakan, tapi ketika sudah di surga nampak jelas janji-janji Allah tersebut, maka nampak pula dalam wajahnya menjadi wujuhu yauma idin naimah, jadi berseri-seri. Kan sok benten upami wajah susah sareng wajah bingah, kan gitu di dunia oke gitu. Raut muka itu kadang-kadang berbeda. Untuk orang yang berbahagia nampak jelas. Ini bukan dilihat dalam wajah warna kulitnya hitam putih, tapi akan terlihat nampak pancaran kebahagiaan. Pun juga bagi mereka yang mendapatkan musibah ujian yang teramat berat akan nampak seperti itu. Lisaiha radiyah, dalam ayat yang ke-9 dijelaskan, merasa senang karena usahanya. Lisaiha, kebahagiaan itu lisaiha karena amal yang dikerjakan di dunia. Maka tentunya apabila ingin kita mendapatkan kebahagiaan, harus sa'yun, harus beramal dulu. Ini menjadi kebahagiaan, bahwasanya amal yang kita kerjakan, mudah-mudahan seperti pagi hari ini kita harus melawan tunu, kita harus melawan ngantuk, kita melawan berbagai hal, kita berusaha berada di masjid, bersilaturahmi, beritikaf. Lisa'ya, ini adalah usaha nyata agar kita nanti dikelompokkan, nanti digolongkan menjadi kelompok yang kedua ini, menjadi penghuni surga. Tentunya kita tidak usah membandingkan dengan orang lain, karena lisa'ya dengan amalnya masing-masing. Jadi bohong kiranya ketika ada orang menginginkan surga tetapi sholatnya ditinggalkan, dia ingin berbahagia tapi pengajiannya ditinggalkan. Bukan kita mendahului atas ketentuan Allah,
Tapi berdasarkan ayat ini lisai arodiyah, ternyata ada buah, ada hasil dari amal yang dikerjakan ketika di dunia. Disampaikan oleh Allah dalam ayat ini lisaiha rodiyah, merasa senang karena usahanya sendiri. Fi jannatin aliyah, mereka dalam surga yang tinggi. Yang dimaksud dengan aliyah, tinggi di sini dalam tafsirnya kainatun ayamutamakinatun fi jannatin aliyatil makan. Bisa tinggi ini berdasarkan tempat ataupun tinggi di sini berdasarkan keadaan. Tempat ya laksana ketika berada di tempat yang tinggi itu adalah sebuah simbol tentang kebahagiaan. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Di sana, di surga nanti, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Yang dimaksud dengan lagiyah dalam tafsirnya adalah mala yutadu bihi minal kalam, adalah ungkapan ataupun perkataan yang tidak memiliki makna. Wa manazilu ahlus syaraf fi dunya. Ini perbandingan seperti ini. Wa manazilu ahlus syaraf fi dunya, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia, mereka takunu mubru'atan minal lagwi wal kidhi wal buhtan, adalah orang-orang yang senantiasa membebaskan mubaroah, membebaskan, menjauhkan dirinya dari ucapan ataupun perkataan yang tidak memiliki makna, wal kidhi bohong, wal buhtan dusta. Itu orang-orang yang mulia di dunia seperti itu, maka apalagi di akhirat kelak. Di dunia saja sudah menjauhkan diri dan sengaja menjauhkan dari tempat yang di mana tempat tersebut sering terdengar ucapan yang tidak baik. Tentunya apalagi di surga. Makanya dalam ayat ini dijelaskan la tasma'u fiha lagiyah. Di surga ini tidak akan mendengarkan kebohongan, tidak akan mendengarkan perkataan laga. Karena di sana yang terdengar adalah kalimah-kalimah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan beberapa tafsir para ulama Waqala al-Farau wal Ahfas, Imam al-Farau, Imam Ahfas berkaitan dengan lagiyah ini adalah la tasmu biha kalimah lagiyah, tidak akan mendengar perkataan yang tidak baik. Yang dimaksud perkataan tidak baik adalah al-kizbu wal buhtan wal kufru, perkataan bohong, dusta dan kufur. Qala Qatadah, Imam Qatadah menjelaskan berkaitan tafsir ayat ini. Qala Mujahid, Imam Mujahid, asyatmu. Syatmu itu artinya menghina orang lain. La tasmau fi ahalipan yalipu. Imam Farau pun berpendapat yang dimaksud lagiyah tidak mendengar perkataan sumpah palsu. Itu berkaitan dengan tafsir-tafsir para ulama. Intinya di surga itu tidak akan terdengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Fiha sururum marfu'ah, fiha ainu jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan ataupun ranjang-ranjang yang ditinggikan. Wa akwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariku masfufah, ada bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyu mabsusah, dan permadani yang terhampar.
segala sesuatu yang nampak di dunia ini sebuah kebaikan. Taruhlah mungkin tempat yang terenak adalah di hotel yang mungkin berbintang. Itu tidak ada apa-apanya, tapi itu sebagai gambaran kenikmatan di surga nanti. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu berkaitan nanti keadaan kondisi ahli surga. Satu kali lagi, mudah-mudahan dengan ayat ini sebagai wasilah Allah tempatkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu bahasan yang kedua. Jadi sangat berbeda. Ini adalah pilihan, ini jalan, ini sudah disampaikan. Kita mau berada di posisi mana, itu adalah pilihan kita sendiri. Apakah mau di kelompok yang pertama, nauzubillah, ataupun kita berusaha dengan segala kekurangan, kelemahan kita dalam beribadah, kita berusaha memposisikan dalam golongan yang kedua, yaitu ahlul jannah. Bahasan yang terakhir dari mulai ayat 17 kita akan sampai pada ayat 26. Dari mulai ayat 17 sampai ayat 26 ini adalah dalail, ini adalah dalil berkaitan ataupun sanggahan kenapa di dunia ini masih ada aja orang yang tidak yakin, tidak percaya bahwasanya kelak kita akan dibangkitkan kembali. Di dunia masih ada orang yang kafir, orang yang ingkar, tidak percaya bahwasanya setelah mati akan dibangkitkan lagi. Di dunia ini sangat banyak orang tidak percaya, tidak yakin tentang kemahabesaran Allah. Nah, syukur alhamdulillah Allah sudah menitipkan iman kepada kita. Kita yakin tentang, nah, sebagai agar akal kita bisa mencerna, akal kita bisa memahami bahwasannya yakin hisaban itu ada, yakin ba'ats itu dibangkitkan dari kubur itu ada, maka Allah memberikan gambaran melalui ayat-ayat ini agar kita bisa menggunakan akal ini untuk berpikir. Sama-sama kita telaah dan pahami ayat, mohon maaf tadi ayat berapa? Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka tidaklah mereka memerhatikan unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Tentunya saat ini kita berpikir, satu kali lagi saya awali, ayat ini adalah sebagai sanggahan kenapa masih ada orang yang tidak percaya, kenapa masih ada orang kafir. Nauzubillah, masalah iman dan kafir kan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini agar sebagai penguat saja. Makanya Allah, afala yang zuruna, apakah mereka tidak berpikir? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau lihat lapad yang zuruna, melihat ini kalau dalam bahasa Arab itu melihat itu adalah basor ataupun basirun. Makanya Allah itu samiun basirun, Allah itu maha melihat. Tapi dalam ayat ini menggunakan lapad nazoro ataupun yang zuruna. Ini sebagai pertanda bukan hanya melihat saja, tapi melihat harus diikuti dengan berpikir. Kalau melihat saja, saya melihat buku, saya melihat kitab namanya basoro. Kalau kita melihat tiang namanya basoro. Tapi ketika kita melihat dan diikuti dengan berpikir, itu namanya nazaro. Maka di sini jelaskan, afala yang zurun, apakah mereka tidak melihat dan juga berpikir? Apa yang harus kita lihat dan juga
Apa yang harus kita pikirkan? Ilal ibili, unta. Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Di sini dibedah oleh para ulama berkaitan dengan unta ini. Apa saja yang terdapat dalam unta? Kenapa ini unta tidak dengan sapi? Nanti akan ada penjelasannya. Walaupun tentunya bisa saja kenapa tidak melihat kucing, tidak melihat yang lain-lain, tapi kan ayatnya adalah afala yang zuruna ilal ibil. Kenapa kamu tidak berpikir dan tidak melihat, berpikir tentang unta ini? Kaifa khuliqat, bagaimana unta ini diciptakan? Disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan keistimewaan yang terdapat pada unta. Min akli lahmi'a, yang pertama dagingnya bisa dimakan. Wa syurbi labani'a, ada susunya bisa diminum. Kalau saya salah mohon diingatkan, ataupun Bapak dan Ibu paham berkaitan dengan keistimewaan unta, bisa ditambahkan. Ini saya bacakan dalam tafsir para ulama. Wal hamlu alaiha, bisa dijadikan alat untuk membawa. Wa tanafulu alayya ilal biladi syasyi'ah, bisa digunakan tanaful, itu berpindah sebagai kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain, dijadikan kendaraan. Bisa seperti motor, mobil kan seperti itu, karena banyak orang yang menunggangi unta. Wa aisyi'a bi ainabatin akalat, yang dimakan bisa apa saja. Apa saja yang ada di hadapannya bisa dimakan. Berbeda dengan sapi, berbeda dengan kambing, kan makanannya tidak asal-asalan. Kalau unta, apa saja bisa dimakan. Wa sabri'a alal atsyi, unta ini sabar dengan dahaga. Adanya di padang pasir penuh kepanasan, hatta inna fi amayadil mauli asrin, sehingga kuat tahan tidak minum dalam waktu li asrin 10 hari. Wa tawaiya haliman yakudua, unta ini selalu penurut bagi yang menuntunnya, walau sogiron, walaupun anak kecil sekalipun. Kalau banteng, wah pasti nubruk gitu kan. Kalau sapi, oh tidak seperti ini unta, ini unta, ini ibil. Wa nahdu'a wa hiya barikatun bil ahmali siqal, dia kuat membawa beban yang berat. Wa kasratu hanini'a wa ta'assura bisautil hasan, dia memiliki suara yang baik. Sehingga wala syai'a minal hayawan jamahadil hisal, tidak ada satupun hewan di muka bumi ini yang memiliki sifat yang sempurna seperti unta. Bisa dibandingkan dengan hewan apapun. Sehingga di sini dijelaskan walam yadhkur fil, kenapa tidak dijelaskan dengan gajah? Padahal gajah ma'annahu adzamu khalqah. Nah, karena li'annahu lam yakun bi'adil arab falam tarif, karena gajah ini walaupun ada pasukan gajah, gajah ini belum ada. Gajah ini tidak, walam yakun bi'adil, gajah ini bukan berada di tanah Arab. Sehingga kalau orang Arab disuruh berpikir tentang gajah, tidak masuk pemahamannya karena tidak tahu gajah, apalagi sapi, apalagi yang lainnya. Kenapa harus unta? Karena unta ada di Mekah, unta ada di Arab, dan juga unta memiliki keistimewaan. Yang menjadi pertanyaan, kaifa khuliqat? Siapa yang menciptakan unta tersebut dengan segala keistimewaannya? Apakah Lata, apakah Uzza, ataupun siapa? Tidak ada. Itu adalah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ilas samai kaifa rufi'at, apakah mereka tidak berpikir
ilas samai kaifa ru'at, tentang langit. Langit kaifa rufi'at, bagaimana langit ini ditinggikan. Kita tidak pernah menghitung jarak langit, tapi kan dalam persepsi para ahli itu jutaan kilometer. Kalau ada bangunan yang tinggi tanpa tiang, siapa yang bisa menciptakannya? Setinggi-tingginya gedung yang ada di dunia, yang jaraknya sampai 1 kilometer, itu bisa tinggi ditopang dengan tiang-tiang yang kuat. Ini langit yang sangat tinggi, kaifa rufi'at, bagaimana langit ini bisa ditinggikan tanpa tiang, apalagi di sana ada planet-planet yang ada di dalamnya. Apakah mereka tidak berpikir siapa yang menciptakan? Ini kaifa rufi'at. Yang ketiga, wa ilal jibal kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutiat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Jamatul kiram yang dirahmati Allah. Ini tentunya bukan hanya orang-orang Arab saja yang disuruh berpikir, tapi tentunya kita pun sama, agar bisa bertafakur. Ketika mereka tidak yakin tentang adanya ba'as, tentang dibangkitkan dari kubur, apakah susah bagi Allah meninggikan langit tanpa tiang? Apakah sukar bagi Allah gunung ditegakkan, bumi diamparkan? Tentu tidak. Ketika itu tidak sukar, kalau hanya membangkitkan orang yang mati, apa susahnya? Jadi itu kesana artinya. Kalau mereka tidak percaya bahwasannya, masih ada ya Pak, sedikit lagi. Kalau saja langit yang begitu dahsyat, gunung bumi bisa Allah ciptakan tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang menolong. Kalau hanya yang sudah mati dibangkitkan lagi, apa susahnya bagi Allah? Maka yakin kita bahwasanya setelah kita mati akan ada ba'as, akan ada bangkit dari kubur, akan ada mizan timbangan, akan ada hisaban amal. Harus yakini bersama. Kalau tidak yakin, itu kufur. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi cukup dengan kita berpikir tentang 4 ini. Unta, hewan yang teramat istimewa dengan segala kemanfaatan yang dimilikinya. Langit, gunung, bumi, makhluk Allah yang begitu besar Allah ciptakan. Maka ketika mereka tidak percaya, karena kan hitopnya di Mekah, lalu kenapa orang-orang Arab banyak yang tidak beriman kepada baginda Rasul, tidak beriman kepada Allah? Maka Allah ingatkan kepada baginda, fadzakir innama anta, yang penting fadzakir, sampaikan saja. Innama anta mudzakir, tugasmu hanyalah menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Itu tugas Nabi, tugas kita adalah menyampaikan. Kalau ada ilmu, kalau ada pemahaman, sampaikan saja. Ketika orang lain tidak iman, tidak percaya, fadzakir innama anta mudzakir, tugasnya hanya menyampaikan, tidak mengharuskan orang percaya, tidak mengharuskan orang turut. Lasta alaihim bimusaitir. Kalau Bapak dan Ibu lihat dalam ayat ini, mohon ayat yang ke-22, ini dalam Al-Quran, ini pembacaannya kan bisa dua ya, bagus saja, bisa bimusaitir ataupun bimusaitir. Silakan dalam tafsirnya dijelaskan di sini kenapa pembacaannya bisa dua. Kalau menggunakan sod bimusaitir ini yang lebih mudah, karena kalau sin ini dalam makhrajul hurufnya akan berat. Bisod wa kasri ini adalah menurutkan riwayat Ibnu Amr.
yang juga Imam Kunbul, Imam Hafaz, Imam Hisham. Makanya pembacanya bimu soitir. Kalau yang menggunakan sin tidak salah. Kalau Bapak menggunakan lastalim bimu saitir kalau mudah, tapi hemat saya agak berat. Ini berdasarkan pendapat Imam Kholab, Imam Hamzah. Itu sama saja. Sesuai dalam Al-Quran kalau dilihat ada sin, ada sod. Silahkan mau dengan bimu soitir ataupun bimu saitir. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahul azabal akbar. Ketika mereka tidak beriman, tidak percaya, ingkar terhadap Allah, maka fayu'adzibullahul azabal akbar, akan mendapatkan siksaan yang besar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah, kepada Allah mereka akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.